Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah. Sahabat Arafah Media ini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan selanjutnya yang masuk kepada kami adalah, sebagaimana amalan pada bulan suci Ramadan dilipat gandakan, bagaimana terkait tentang maksiat yang dilakukan, apakah juga dilipat gandakan? Sahabat-sahabat Arafah Media dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa tempat, ada beberapa waktu di mana amalan itu dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait tempat misalnya, ibadah di dalam masjid atau Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ataupun Masjid Nabawi memiliki martabat derajat yang berbeda-beda. Masjid biasa sekitar 25 atau 27 derajat, Masjidil Haram 100.000 derajat, Masjid Nabawi 1000 derajat, Masjidil Aqsa 500. Ada perbedaan tempat sehingga kualitas derajat ibadah itu pun juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga waktu-waktu seperti bulan Ramadan, kemudian bulan-bulan haram. Maka pada bulan-bulan tersebut, waktu-waktu itu di mana Allah muliakan, di dalamnya hambanya yang beramal dilipat gandakan oleh Allah, maka kemaksiatan juga menurut ulama dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu tempat ataupun waktu yang dimuliakan tadi. Kita bermaksiat di Masjidil Haram dengan di luar Masjidil Haram, maka ketika bermaksiat di Masjidil Haram karena kita menodai kemuliaannya, maka dilipat gandakan juga. Begitu juga waktu-waktu tadi, seperti bulan haram, mulai dari bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab, maka siapa yang melakukan kemaksiatan di dalamnya, maka juga dilipat gandakan oleh Allah. Begitu juga pada bulan Ramadan. Sebagaimana pada bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan itu sampai 70, bahkan ila sab'i mi'ati di'afin, sampai 700 kali lipat. Bahkan yudha'if liman yasha, bahkan lebih daripada itu sesuai dengan kehendak Allah. Wa ana ajzi bihi, kata Allah dalam hadis qudsi, menerangkan bahwa amalan itu dilipat gandakan. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya apakah mereka yang bermaksiat dalam kondisi ataupun tempat demikian dilipat gandakan oleh Allah, beliau juga menjawab, kana ithmuha ashaddu wa akbar min ithmiha fi ghairihi. Maka maksiat di dalamnya itu lebih besar dosanya, lebih syadid dibandingkan dia bermaksiat di luar pada waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab. Sahabat-sahabat Arafah Media yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk pertanyaan kepada kami, bagi mereka yang ketinggalan untuk melaksanakan sholat tarawih, apakah ada sholat pengganti? Baik, sahabat-sahabat Arafah Media yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang khusus terdapat pada malam-malam Ramadan, dan itu bagian dari qiyamul lail. Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang melakukan qiyamul lail dengan mengharapkan ridha Allah dengan keimanan, maka Allah hapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi memang memiliki fadilah yang luar biasa, apalagi berada pada bulan Ramadan. Namun apabila dia ketinggalan, ya misal dia ketinggalan dalam sholat berjamaah di masjid, dia bisa berjamaah di rumah dengan keluarganya. Dan apabila dia juga tidak mampu melakukan dengan keluarganya, barangkali dia sendiri, ya dia juga bisa melakukannya dengan sendiri di rumahnya dengan jumlah rakaat tertentu tentunya. Dan apabila juga dia tidak mampu melaksanakan sholat tarawih, maka dia dapat menggantinya dengan memperbanyak ibadah-ibadah lain, yaitu sholat-sholat sunnah. Dia bisa memperbanyak sholat hajat, kemudian sholat sunnah mutlak, kemudian sholat rawatib, dan lain sebagainya. Memperbanyak bentuk sholat sunnah yang insya Allah memiliki fadilah yang luar biasa.
terutama pada bulan Ramadan ini. Jadi artinya maknanya, kalau seandainya pada hari ini dia tidak mampu beramal maksimal, maka keesokan harinya, hari ke depan, dia bisa memaksimalkan dengan memperbanyak untuk mengganti dari pada ketinggalan malam-malam atau hari di mana dia pada saat itu memiliki uzur tidak mampu beramal. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Ustadz melaksanakan sholat tarawih di tengah himbauan pemerintah untuk melaksanakan physical distancing? Sahabat-sahabat Arab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini memang kita mengalami suatu hal yang membuat kita sedih, dan juga ada di antara kita yang merasakan panik, ada juga yang merasakan kekhawatiran yang luar biasa dengan berbagai macam rasa akibat pandemi COVID-19 atau disebut sebagai COVID-19. Intinya adalah apapun yang berlaku hari ini merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita yakini terlebih dahulu. Dan ini adalah ujian kepada kita. Bagaimanapun kondisi kita sebagai muslim, tidak boleh lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak boleh lalai. Walaupun ada pandemi ataupun tidak ada pandemi, kita tetap hamba Allah dan kita dituntut untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Tidak boleh longgar dalam kasus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembatasan-pembatasan yang ada hari ini, tentu ini bagian dari ujian apakah kita mampu melaksanakannya dengan adanya batasan-batasan tersebut. Misal ketika ada pelarangan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya, mungkin disebabkan kekhawatiran bahwa di tempat tersebut sudah ada terjangkit virus yang dikhawatirkan tadi. Tetapi ketika kita beribadah di rumah, tidak boleh nilainya juga berkurang dari kualitas ibadah kita di masjid. Artinya kita menambah dari segi kuantitas ataupun kualitas kita dengan beribadah di rumah. Saudara-saudara, sahabat Arafah Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat tarawih tetap harus bisa kita laksanakan, ya. Tetap bisa kita laksanakan. Kalau dalam keadaan normal mungkin kita melaksanakannya berjamaah di masjid, tapi kalau tidak normal seperti ini dan ada himbauan dan mengharuskan kita di rumah, maka juga kita tidak boleh meninggalkan kesempatan untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah. Majelis Ulama Indonesia, ya, telah memberikan fatwa bahwasanya apabila di daerah tersebut, ya, sudah terpapar korban atau PDP di dalamnya itu, maka haram baginya untuk berangkat ke masjid karena nanti dia bisa membahayakan orang lain atau membahayakan dirinya sendiri. Kaidahnya adalah la dharar wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain, ya. Tetapi kalau memang daerah itu masih aman, dianggap tidak membahayakan dengan berkumpulnya orang-orang untuk melaksanakan sholat berjamaah, dalam hal ini adalah tarawih, maka itu tetap bisa dilaksanakan. Namun kita harus mengikuti protokol kesehatan dalam bentuk preventif kepada diri kita dan kepada masyarakat kita atau jamaah masjid kita. Di antaranya adalah seperti membawa sajadah masing-masing atau mencuci tangan ketika masuk masjid ataupun selesai melaksanakan ibadah di dalam masjid, kemudian menggunakan masker, dan juga dalam pelaksanaan sholat diatur jaraknya. Nah, ini kan bagian dari protokol kesehatan dalam physical distancing. Sahabat-sahabat Arab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas hari ini terjadi diskusi, apa hukumnya mereka yang melaksanakan sholat berjamaah sedangkan safnya itu terputus-putus, artinya tidak rapat. Dalam hal ini kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk meluruskan shaf, ya, dalam sholat berjamaah, luruskan shaf. Karena Rasulullah SAW yusawwi sufufana ka'annama yusawwi biha al-qidah. Kata Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, bahwa Rasulullah SAW itu meluruskan saf kami itu
ya, sebagaimana dia meluruskan busur dari anak-anak panah sampai lurus demikian. Nah, berarti hukum dalam meluruskan shawl itu wajib, baik dalam keadaan normal ataupun tidak, kalau dilaksanakan dalam berjamaah. Kemudian, apakah harus rapat? Nah, ini yang menjadi diskusi. Apakah harus rapat? Dalam hal ini, sebagaimana juga disampaikan oleh Nu'man bin Bashir, bahwa di saat zaman Rasulullah SAW, orang-orang itu, sahabat itu katanya, fara'aitu rajula, aku melihat orang-orang itu yang merapatkan pundaknya dengan pundak saudaranya, mankibahu bimankibi sahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi, dan juga kakinya ketemu dengan kaki orang di sampingnya. Nah, dalam hal ini ulama ada yang mengatakan wajib, tapi ini pendapat sebagian melemahkannya, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa untuk merapatkan sampai sedemikian rupa itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Nah, terkhusus dalam kasus pandemi 19 saat ini, ya, di saat kita dituntut untuk melaksanakan physical distancing bagian dari protokol kesehatan, maka kalaupun kita tetap berangkat ke masjid, yang kita jaga adalah bahwa shaf kita itu kita pastikan lurus, karena itu ada satu hal yang wajib. Namun, apabila memang dianjurkan untuk tidak melaksanakannya rapat sebagaimana sebaiknya, seperti pundak dengan pundak ataupun kaki dengan kaki, tidak melaksanakan hal demikian, tentu ini adalah satu hal yang dimaafkan atau dimaklumi, karena memang dalam keadaan darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat itu dia bisa melakukan hal-hal yang dilarang, bahkan apalagi yang sifatnya yang menurut sebagian ulama tadi adalah satu hal yang sunnah. Bahkan kaidah yang lain juga mengatakan la dharar wa la dirar. Kita tidak boleh memberikan bahaya kepada orang lain dan juga memberikan bahaya kepada diri sendiri. Jadi dalam bentuk langkah preventif. Saya kira demikian. Jadi ikuti saja protokol kesehatan, ya, lihat bagaimana petunjuk yang disampaikan oleh ulama dan juga pemerintah, dan itu semua untuk kebaikan kita bersama. Bagi mereka yang tidak dapat mengganti puasa yang tertinggal pada tahun yang lalu, apakah puasanya pada tahun ini boleh dilaksanakan? Tentu hal yang ditinggalkan pada tahun lalu, maka dia wajib untuk mengqadha. Apalagi alasan meninggalkan ibadah puasa pada tahun lalu tersebut dalam rangka suatu hal uzur syar'i yang dibolehkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 184 dan 185, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Siapa yang dalam keadaan sakit atau musafir, maka dia menggantinya, berkewajiban untuk mengqadhanya pada hari-hari lain, yaitu di luar pada bulan Ramadan. Contoh uzur lainnya misalnya seperti ibu hamil atau ibu menyusui yang pada tahun itu mereka terhalang untuk berpuasa, maka kewajiban untuk mengqadha selepas bulan puasa. Sebagaimana istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan karena kesibukannya dalam melayani Rasulullah, beliau mengqadha puasanya itu pada bulan Sya'ban, ya. Nah, kemudian bagaimana kasusnya apabila ada orang yang tidak mampu mengqadha hutang puasa pada tahun lalu? Apakah dia tetap boleh berpuasa? Dia tetap wajib berpuasa, tetapi hutangnya belum selesai, hutangnya belum lunas. Apabila hutang tersebut yang lalu, hutang qadhanya tidak mampu dia laksanakan disebabkan uzur syar'i juga, maka dia cukup hanya mengqadhanya, ya. Jadi hutang itu belum lunas. Misalnya uzur syar'i, dia hamil kembali, atau dia mengalami sakit lagi, atau dia musafir kembali, yang intinya dibolehkan di dalam syariat tanpa ada kelalaian di dalamnya, dia cukup hanya mengqadha hutang yang lalu, tapi dia tetap wajib berpuasa pada tahun ini. Selesai Ramadan tahun ini, maka hutang tersebut bisa untuk dia tunaikan.
atau dia ganti. Tetapi mereka yang karena kelalaian misalnya, ya dia memang menyengaja dan lainnya, dalam hal ini madhab Syafi'i, Hambali, dan juga mazhab Maliki, termasuk sahabat Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan sahabat lainnya mengatakan maka bukan hanya kewajibannya mengqadha puasa tersebut, tetapi juga diwajibkan kepadanya fidyah, yaitu memberi makan satu mud kepada orang miskin sesuai dengan hari-hari yang dia tinggalkan. Fidyah, kemudian mengqadha bagi yang meninggalkan puasa, qadha puasa pada tahun lalu dengan kelalaian. Tetapi apabila juga dengan uzur, cukup hanya mengqadha. Dan kepastian dia tetap wajib untuk berpuasa pada tahun ini bagaimanapun kondisinya. Bagaimana melaksanakan ibadah Ramadan bagi mereka yang memiliki kesibukan yang padat? Kesibukan tentu semua orang memilikinya. Bahkan pada bulan Ramadan terkadang kesibukan itu juga tidak berkurang. Namun Ramadan kita dituntut untuk lebih banyak beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau dilihat dari kesibukan-kesibukan yang ada, kita harus bisa memilih prioritas mana yang bisa kita laksanakan di waktu-waktu yang tepat. Artinya adalah kesibukan dunia kita jangan sampai mengurangi kesibukan kita untuk mengejar akhirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mengejar akhirat sampai habis-habisan sehingga dia meninggalkan kewajiban dia dunia juga tidak baik. Kehidupan ini harus seimbang. Maka oleh sebab itu, semakin banyak kewajiban, semakin banyak kesibukan ya, kesibukan duniawi kita, aktivitas kita dengan kesibukan ibadah kita, maka kita harus pandai memilah, memilih, dan memberikan skala prioritas dari kegiatan tersebut. Nah, tentunya cara yang terbaik adalah bagaimana kita membuat agenda yang khusus. Ya, kita membuat mutaba'ah yaumiyah, yaitu membuat suatu kerangka kegiatan aktivitas harian kita yang termanage dengan rapi, mulai dari bangun kita pukul berapa, kita bisa rencanakan, misalnya pukul 3 kita bangun, kita melaksanakan sholat, selanjutnya kita membaca Al-Quran, kemudian kita memperbanyak istighfar ketika waktu sahur, kemudian selanjutnya itu kita pun sahur dan selesai itu sholat subuh, kemudian kita mengagendakan kembali membaca Al-Quran, adhkar, sobah, dan lain begitulah sampai kita hendak tidur kembali. Jadi memang ada perencanaan. Sama seperti ketika kita melaksanakan agenda-agenda duniawi kita. Ya, kita rencanakan jam 8 kita misalnya berangkat ke kantor dalam keadaan normal. Kalau hari ini kan kita lebih banyak berada di rumah sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, juga jangan sampai bermalas-malasan karena Ramadan bukan identik dengan berkurangnya aktivitas karena lemah sebabkan berpuasa, tapi justru menggairahkan kita untuk beraktivitas karena aktivitas yang diniatkan lillahi ta'ala, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus apabila dilaksanakan pada bulan Ramadan. Maka nasihatnya adalah bagi mereka yang punya kesibukan, petakan kesibukan tersebut, kemudian kan agendakan ya, kapan itu dilaksanakan, dan buat mutaba'ah, evaluasi setiap hari, evaluasi rawatibnya gimana, Qurannya targetnya sampai enggak, misalnya minimal satu hari itu 1 juz, sedekah ada enggak hari ini, kemudian zikirnya juga, selawatnya sampaikah 100, istighfarnya sampaikah 100, dan lain sebagainya. Dengan demikian insya Allah kita bisa menjalani dengan normal, bisa menjalani dengan seimbang. Satu hal yang menjadi cuplikan sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan para salafun salih, orang-orang saleh yang terdahulu, mereka sebelum datang bulan Ramadan sudah menuntaskan urusan duniawinya, sehingga ketika masuk Ramadan mereka fokus hanya beribadah, atau mereka sudah menyiapkan atau membuat agenda terencana dan terukur untuk bulan Ramadan ya. 11 bulan di luar Ramadan mempersiapkan untuk kegiatan Ramadan. Artinya ketika Ramadan mereka
tidak terlibat lagi dengan urusan-urusan yang tidak penting. Maka oleh sebab itu jangan heran kalau seandainya di ujung bulan Ramadan mereka sampai beriktikaf ya sekitar 10 hari bahkan lebih, bahkan ada yang dari awal Ramadan yang mereka fokus untuk ibadah kepada Allah dan meninggalkan urusan-urusan yang tidak penting. Apakah istinsak membatalkan puasa? Saudara-saudara, sahabat Arafah Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal ketentuan dalam syariat yang membatalkan puasa, termasuk memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh ya, selain daripada makan minum kemudian berhubungan suami istri di siang Ramadan. Ada 5 celah memang yang harus kita tutupi dan kita hindari dari memasuki benda ke dalamnya. Di antaranya adalah mulut, yang kedua adalah hidung, yang ketiga adalah telinga, yang keempat yaitu kemaluan, yang kelima adalah bagian daripada dubur. Saudara-saudara, sahabat Arafah Media melihat Allah Subhanahu wa taala. Istinsak apakah membatalkan puasa? Istinsak adalah di saat kita sedang berwudu, memasukkan air ke dalam rongga hidung, kemudian menghirupnya sebahagian. Dan di dalam kajian fikih Islam disebutkan bahwa itu bagian daripada yang dapat membatalkan wudhu. Maka sesungguhnya hukum istinsak itu adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Dan dia dianjurkan baik dalam keadaan normal, tapi ketika dalam masa puasa tentunya kehati-hatian kita jangan sampai air itu masuk ke dalam kerongkongan karena bisa menyebabkan puasa kita batal. Dalam keadaan normal sangat dianjurkan sekali. Rasulullah SAW bersabda, balik fil istinsyak illa an takuna sha'imah. Bersungguh-sungguhlah dalam perkara istinsyak kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud. Maka jawabannya adalah boleh untuk membersihkan rongga hidung, tetapi usahakan berhati-hati untuk tidak memasukkan air ke dalam kerongkongan. Maka batas daripada ujung ataupun pangkal hidung ini harus kita jaga. Dan apabila untuk meninggalkan istinsak, itu lebih baik dalam rangka kehati-hatian tersebut. Apakah orang yang wafat pada bulan Ramadan masuk ke dalam surga meskipun ia adalah orang yang bermaksiat? Sahabat-sahabat Arafah Media yang berbahagia, kalau kita lihat dari hadis-hadis yang ada, tidak ada secara yang sharih ataupun jelas yang fokus yang mengatakan bahwasanya orang yang wafat pada hari-hari Ramadan maka ia akan masuk ke dalam surga. Berbeda kasusnya ketika pada hari Jumat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah au lailatal jum'ah illa waqahu Allah Ta'ala fitnatal qabr." Muslim siapa saja yang wafat pada hari Jumat ataupun malam Jumat kecuali waqahu Allah Ta'ala fitnatal qabr, maka Allah akan membebaskan dia, melindungi dia dari fitnah kuburan. Nah, terkait tentang meninggal hari Jumat kita dapati dalilnya. Tapi kalau kita lihat terkait Ramadan, tidak ada yang begitu tegas menjelaskan Ramadan, baik itu malam-malamnya ataupun siang harinya. Sahabat-sahabat Arafah Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita ketahui Ramadan memiliki kemuliaan, Ramadan penuh dengan keberkahan. Maka sesungguhnya ketika pada bulan Ramadan kita sedang beramal, dan apabila dalam keadaan beramal tersebut, misalnya di siang kita sedang berpuasa atau malam hari sedang qiyamul lail, pada saat-saat beramal tersebut Allah wafatkan kita,
maka sesungguhnya itu adalah kebaikan dan nilainya juga di sisi Allah begitu tinggi. Bukan hanya pada bulan Ramadan saja, tapi juga di luar Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah." Siapa yang mengatakan la ilaha illallah untuk mengharapkan ridha Allah dan dia menyampaikan dengan keikhlasan saat berikrar itu, kemudian dia wafat, diakhiri pada saat itu hidupnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Begitu juga man shama yauman, barang siapa yang berpuasa ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang berpuasa untuk mencari ridha Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, dan dia laksanakan dengan keikhlasan, dan dia akhiri hidupnya dengan itu, maka dia masuk ke dalam surga. Man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang bersedekah untuk mengharapkan ridho dari Allah, kemudian dia wafat, dia tutup dengan amal tersebut, maka dia masuk ke dalam surga. Jadi bukan hanya puasa, tapi ketika berikrar la ilaha illallah, kemudian berpuasa, bukan hanya Ramadan tapi bahkan di luar Ramadan, dan bersedekah, mengakhiri amal tersebut, dan dia wafat dalam keadaan beramal itu, maka dia masuk dalam keadaan orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Nah, maka pada bulan Ramadan di saat kita beribadah, puasa dan lain sebagainya, ketika kita wafat, tentunya kita dalam keadaan beribadah, dan mungkin dengan itu jalan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Jika Allah sudah mengkehendaki kepada hambanya itu satu kebaikan, ista'malahu, maka Allah akan menghendaki dia untuk beramal. Qila ma yasta'milu. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Allah menjadikan dia beramal? Bagaimana Allah menggunakan dia?" Begitulah secara bahasa. Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Maka Allah menjadikan dia beramal amal yang soleh sebelum dia wafat. Nah, itu kehendak Allah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang wafat dalam husnul khatimah itu sudah Allah tentukan, dan dia dalam keadaan beramal. Saudara-saudara, sahabat Arafah Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan fadilah dengan bulan Ramadan banyak beramal. Dan apabila ketika kita beramal tersebut wafat pada bulan suci ini, maka insya Allah kita masuk dalam keadaan ahli surga. Tetapi sesungguhnya kalau kita cari dalil-dalil yang begitu tegas mengatakan bahwa siapa yang wafat pada bulan ini masuk surga, kita tidak menemukan dalil tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah mereka yang maksiat, fasik, kemudian kafir, wafat pada bulan ini masuk surga? Ya, tentu tidak, karena mereka tidak beramal. Ya, karena mereka tidak beramal. Bagaimana mungkin orang yang kafir ketemu Ramadan, dia wafat, dia masuk surga? Itu tidak mungkin. Kemudian juga orang yang fasik atau dalam keadaan dia bermaksiat, ketika bermaksiat tersebut, contoh misalnya dia tidak berpuasa, tidak ada uzur, kemudian dia wafat dalam satu kemaksiatan, apakah dia masuk surga? Tentu berat kita katakan dia sebagai ahli surga, kecuali Allah berkehendak setelah menghisab dirinya apakah dia bagian ahli surga atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.